Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Astri Agustin. Saya bersekolah di SMKN Negeri 3 Cimahi. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transformasi, dan teknologi, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan kerja berjumlah banyak dan dilakukan dengan cara manual menjadi proses yang dikerjakan secara massal oleh mesin. Kemudian, revolusi industri 4.0. Pertama-tama, mari kita bahas awal mula dari revolusi industri 4.0. Terlebih dahulu, mulai dicetuskannya pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011, lalu di acara Hannover Trade Fair. Kapan sih dimulainya revolusi industri 4.0 di Indonesia? Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia. Istilah industri 4.0 pertama kali dikembangkan oleh Hannover Fair pada tanggal 4 sampai 8 April 2011. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 adalah mengintegrasikan teknik otomasi, komputer, dan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas di bidang industri. Contohnya saja, dalam industri makanan di Jepang, banyak pengusaha yang menggunakan robot untuk memproduksi sushi dengan berbagai topping. Sejauh ini, telah terjadi beberapa kali revolusi industri dalam sejarah umat manusia. Dimulai dengan revolusi industri pertama, di mana perusahaan dapat meningkatkan produksinya setelah ditemukan mesin uap dan tenaga air. Selanjutnya pada revolusi industri kedua yang ditandai dengan penemuan listrik, kalangan industri menggunakannya untuk melakukan produksi massal. Tenaga manusia dapat dihemat lagi dengan kedatangan revolusi ketiga yang mempunyai misi otomasi produksi yang merupakan buah dari penemuan elektronik dan teknologi informasi. Dan terakhir, revolusi industri 4.0 yang basisnya adalah revolusi industri ketiga dan dengan karakteristik pudarnya batas antara ranah fisik, digital, dan biologi. Saat ini, dunia tengah berada dalam fase perkembangan globalisasi yang sangat melesat dan hampir memasuki semua aspek kehidupan. Pola kehidupan manusia pun turut berubah seiring dengan kebutuhan zaman. Mereka menyebutnya kolot jika ada yang tidak mampu beradaptasi dengan segala kecanggihan yang ada saat ini, namun ada juga yang mampu menahan gengsi dan menikmati hidup dengan apa adanya. Tentu saja akan selalu ada pro dan kontra, juga penilaian positif dan negatif. Fenomena perkembangan globalisasi juga turut melahirkan suatu inovasi baru, yaitu munculnya revolusi 4.0 yang revolusi industri 4.0 yang identik dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Segala hal telah dimodernisasi, mulai dari industri ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan sebagainya. Apa sih tujuannya revolusi industri 4.0? Pendeknya, revolusi industri ke-4.0 memiliki tujuan untuk menekan biaya produksi secara besar-besaran, namun tetap mampu meraih target produksi dengan cara meminimalisir penggunaan tenaga kasar manusia, lalu menggantinya dengan teknologi virtual yang ada. Kemudian, saya akan menjelaskan peran bidang perkantoran dalam revolusi industri 4.0. Nah, bidang perkantoran ini bukan jenis pekerjaan banyak orang. Pekerjaan ini sesuai bagi Anda yang suka kerapian, mengatur, dan mengorganisasi kegiatan, serta tidak keberatan untuk kehabisan waktu dengan berbagai detail laporan kerja. Peran staf administrasi perkantoran di revolusi industri 4.0. Staf administrasi harus bisa merencanakan,
mengorganisasi seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat dan tepat. Kemampuan yang harus dimiliki di revolusi industri 4.0 adalah kemampuan dasar dalam komunikasi. Kecepatan mengetik dan menyiapkan data adalah hal utama yang perlu dimiliki. Tanggung jawabnya harus dimiliki. Jadi, staf harus lebih cerdas dari atasan yang lebih segit. Dalam kerja utama staf administrasi profesional memiliki 5 poin deskripsi. Yang pertama, koordinasi dengan staf administrasi profesional atau sekretaris. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun dokumen. Yang ketiga, menyiapkan akomodasi. Yang keempat, memastikan persediaan alat tulis. Yang kelima, memanipulasi data statistik. Dan poin ini tuntunan atau situasi pendesakan. Nah, cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil referensi ini dari berbagai pihak. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.